Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, selamat tahun baru. Puji Tuhan, jikalau hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan di tahun yang baru, di minggu yang pertama tahun 2022. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema kita pada hari ini adalah bicara jangan takut. Pada saat saya merenungkan untuk membuat khotbah di awal tahun ini, saya mendapatkan hikmah sedemikian rupa, yaitu bicara jangan takut, dan jangan takut. Sudah barang tentu saudaraku ada alasan tersendiri jikalau hikmat ini saya dapatkan. Dan dunia nyata-nyatanya Bapak Ibu bahwa tidak menentu. Bencana akan semakin banyak, penyakit akan semakin banyak orang penuh ketakutan. Tetapi sebagai orang yang beriman, ada dasarnya, ada alasannya supaya kita tidak takut. Ada 5 dasar fundamental untuk setiap iman Kristen yang mutlak, yang tidak bisa ditolak dan tidak boleh ditawar-tawar. Ini yang membuat kita pada akhirnya tidak lagi mengalami ketakutan. Saudaraku, untuk 5 dasar ini, sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini di minggu pertama, di hari yang kedua kami boleh mendengar firman-Mu di tahun 2022 ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kepastian kami di dalam kami menghadapi segala rintangan, segala persoalan, segala permasalahan dan segala penderitaan. Firman-Mu yang membela kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. 5 dasar membuat kita tidak takut dalam menghadapi persoalan yang di depan atau ke depan adalah yang pertama, jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Adapun ayat yang saya ambil dari Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pastikan bahwa di dalam diri kita itu ada ketaatan. Ada ketaatan sebagai saksi Kristus. Ada ketaatan sebagai terang Tuhan, sebagai garam dunia. Tatkala kita taat di situ, penyertaan Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman menyertai kita itu pasti. Dan disitulah yang membuat kita jelas, tidak ada lagi nilai ketakutan. Tetapi apabila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, itu pasti memunculkan ketakutan tersendiri. Ketakutan yang kita perbuat. Karena kita mencoba menjauh dari Tuhan, mencoba untuk dengan kekuatan kita sendiri, untuk berjalan dan untuk menghadapi persoalan yang akan menghadang kita. Sudah barang tentu kita akan kalah Bapak Ibu. Tanpa Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu, kita dengan kekuatan apa? Melawan persoalan-persoalan ke depannya. Tetapi dengan kekuatan kita, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi, setiap orang Kristen harus memastikan dirinya tetap dia menjadi alat Tuhan. Bukan hanya sebagai penginjil, tetapi sebagai contoh melakukan nilai-nilai kebenaran. Sebab pada dasarnya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, Bapak Ibu. Jadi kita bertekun saja sedang melakukan untuk menjaring, menjala jiwa-jiwa.
contoh untuk ditiru orang sebagai panutan, contoh sebagai anak Tuhan, contoh sebagai orang yang takut akan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dengan demikian, ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar itu pasti kita tidak terima. Pasti kita tidak akan ada di situ. Jadi saudaraku, jangan takut yang pertama bahwa Tuhan menyertai kita, ini pasti. Saudara, banyak orang Kristen tidak percaya di situ. Ya kan, Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman, mereka tidak percaya. Mereka itu sepertinya ragu-ragu, Bapak Ibu. Keraguan-raguan ini datangnya dari si jahat. Dengan akibat ragu-ragu itu makanya timbul ketakutan. Tatkala diperhadapkan dengan masalah ke depan, di depannya saudaraku bingung, kelimpungan, dan akhirnya mencari alternatif, mencari klinik, mencari perdukunan. Nah, apa bisa Tuhan menyertai kamu sampai akhir zaman? Jangan kita pikir bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Kitalah yang tidak menepati janji tersebut. Dan kitalah yang kedapatan tidak setia. Jadi mulai saat ini pastikan bahwa jikalau Bapak Ibu mau disertai Tuhan sampai akhir zaman, pastikan bahwa engkau tetap dalam kondisi takut akan Tuhan. Dalam kondisi saudaraku selalu dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian engkau sedang mengajar kepada orang-orang di sekitarmu yang belum mengerti akan kebenaran Tuhan. Yang mungkin juga mereka mengalami ketakutan. Tetapi kita tidak demikian. Sehingga pada akhirnya mereka kita arahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai pegangan hidup mereka, sebagaimana kita juga memegang hal tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak Ibu. Jadi kondisi bagaimanapun keadaan, saudaraku, kalau Tuhan menyertai kita, tidak usah takut. Sebab Tuhan itu adalah jaminan hidup kita. Sebab Tuhan itu adalah satu nilai kekuatan kita. Satu nilai, saudaraku, kepastian kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Mulai saat ini Bapak Ibu, kalau Anda ada ketakutan dalam menghadapi masa depan, jangan lari ke dukun. Dan perbaiki sikapmu, perbaiki attitude-mu, tingkah lakumu. Dalam ringkasnya adalah bertobat. Dengan bertobat, kembali kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan di situ Bapak Ibu kita penuh keberanian. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi atas diri kita tanpa seizin Tuhan. Jikalaupun itu seizin Tuhan Bapak Ibu, Tuhan pasti bela kita. Ada amin? Tuhan pasti menyertai kita sampai akhir zaman. Pastikan itu. Dan katakan juga kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang mereka dalam ketakutan. Saudara, penting di sini bagi setiap kita bahwa Tuhan menyertai kita itu ada, pasti. Untuk itulah kita setia, tetap di dalam Yesus Kristus. Jangan mengadakan penyimpangan iman. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Yang kedua, jangan takut sebab Tuhan melindungimu. Jangan takut sebab Tuhan melindungimu. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 16. Ayat 1, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka telah ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tengok perikop ini. Bangsa Israel waktu itu sedang dituntun Tuhan, sedang diarahkan Tuhan, sedang dikawal Tuhan, sedang di dalam perlindungan Tuhan untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, bangsa Israel melakukan 4 dimensi kejahatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ialah mereka melakukan percabulan, mereka menyembah berhala, mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan. Dalam kondisi seperti ini pasti Tuhan marah lah Bapak Ibu. Pasti Tuhan kecewa dengan mereka. Sehingga akhirnya hukuman menimpa mereka. Saudaraku, di sini bukan Tuhan jahat. Sebetulnya mereka lah yang jahat. Mereka sedang dibimbing oleh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan, untuk menuju kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi mereka melakukan yang tidak pantas. Sama dengan orang Kristen zaman sekarang Bapak Ibu. Kita sedang dituntun menuju Yerusalem baru. Janganlah kita nyambi-nyambi bikin dosa Bapak Ibu. Tidak boleh. Yang tidak boleh ada berhala. Tidak boleh ada sungutan. Tidak boleh ada mencobai Tuhan. Tidak boleh ada percabulan Bapak Ibu. Itu yang membuat kamu takut. Itu yang membuat nilai ketakutan, saudaraku. Tapi kalau engkau taat di dalam pimpinan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam nasihat Tuhan, di dalam menjadi pelaku firman Tuhan, percayalah tidak ada nilai ketakutan. Sebab Tuhan ini sangat melindungi dan perlindungannya sempurna. Apa yang Tuhan janjikan? Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Dan di situ dinyatakan bahwa tatkala pencobaan itu datang, Tuhan itu setia, dia menolong tepat pada waktunya. Jadi saudaraku, jangan melakukan nilai yang kredit, yang kita sendiri akhirnya pusing, yang kita sendiri akhirnya saudaraku kelimpungan. Nah ini yang seringkali banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kenapa Bapak Ibu, pertanyaan saya, kenapa engkau menyembah berhala? Padahal engkau ada Kristus Yesus, sedang engkau dibawa, diarahkan, dituntun untuk menuju Yerusalem baru. Sama dengan bangsa Israel yang sedang Tuhan keluarkan dari kemesiran, dari Mesir, dari perbudakan, dari tidak ada harga diri. Kok malah melakukan nilai-nilai yang sangat amat membuat Tuhan kecewa Bapak Ibu. Nah, kondisi seperti itulah saudaraku yang terjadi atas keberadaan orang-orang Kristen zaman sekarang. Mirip-mirip dan persis. Masih banyak orang Kristen yang percaya berhala-berhala. Masih banyak orang Kristen yang melakukan percabulan. Masih banyak orang Kristen yang bersungut-sungut. Masih banyak orang Kristen yang sedang mencobai Tuhan. Jangan main-main saudaraku. Walaupun kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, tidak segan-segan Tuhan menghukum kita. Sebab dia Allah yang tidak mau dipermainkan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita Bapak Ibu. Sangat sempurna. Saya katakan lagi sangat sempurna. Dan ingat baik-baik. Tidak ada sebuah kejadian yang hinggap di dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Di Lukas 7 dikatakan rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Betapa Tuhan ini sangat luar biasa. Betapa Tuhan ini sangat amat baik dan setia.
Loh, kok balasannya malah kita tidak setia? Jangan lagi kita berperilaku tidak setia. Tahun 2022 ini Bapak Ibu, diharapkan, saya harapkan Bapak Ibu menjadi orang yang setia. Tetap hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Buang berhalamu, buang sungutanmu, buang cara-cara engkau terus mencobai Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah kita adalah Allah yang menjaga wibawanya. Jangan kita pikir bahwa Allah tidak lagi menghukum, saudaraku. Jangan lihat, ini perikop ini sengaja saya baca supaya kita mempunyai satu nilai yang komprehensif dalam pengertian tentang Tuhan. Jadi tatkala kita sedang dituntun Tuhan, sedang dilindungi Tuhan, jangan coba-coba kita berkhianat. Itu urusannya Bapak Ibu hukuman, urusannya kebinasaan. Ada amin? Hati-hati Bapak Ibu dalam hidup ini. Iya kan? Banyak sekali saudaraku tingkah laku orang Kristen yang Tuhan tidak berkenan. Kembali kepada Tuhan mumpung masih ada waktu. Jangan sampai hukuman itu datang Bapak Ibu, siapa yang mau bela kita? Ada amin Bapak Ibu? Jadi yang kedua, janganlah takut sebab Tuhan melindungimu. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga kita lihat. Ada satu lagi saudaraku, satu pasal lagi, Amsal 10 ayat 29 sampai 32. Amsal 10 ayat 29 ayat sampai 32. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu paham perbedaan tersebut? Harus dipahami antara orang benar dengan orang fasik. Dan kita kondisinya sebagai orang benar atau sebagai orang fasik. Dan semua itu mengandung akibat. Setiap kita Bapak Ibu, hati-hati di sini. Jadi saudaraku, hidup ini adalah pasti. Jikalau Bapak Ibu pasti mau ditolong Tuhan, pasti harus menjadi orang benar. Saudaraku, ada orang juga yang bisa menghindari ketakutan, yaitu dengan cuek. Wah, ini juga bahaya Bapak Ibu. Jangan, nggak usah mikirin Pak, nanti urusan belakangan. Itu yang jauh lebih berbahaya. Saya pastikan orang semacam ini tidak akan pernah memperbaiki dirinya. Sebab dia tidak serius dalam hidup ini. Hidup ini serius loh Bapak Ibu. Hidup ini serius, jangan main-main, jangan bercanda Bapak Ibu. Jangan kita nggak bertanggung jawab di dalamnya. Perlu hati-hati. Jangan tetapkan diri kita sebagai orang benar, bukan orang fasik. Sebab kita sudah di dalam kebenaran Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin saudaraku. Jadi kita ini janganlah takut sebab Tuhan melindungi kita. Yang ketiga, janganlah takut sebab Tuhan menjaminmu. Sebab Tuhan menjaminmu. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah sebagai materai jaminan kita dan Roh Kudus adalah yang sebagai nilai penjamin hidup kita. Saudara, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Kenapa kita minta penjaminan kepada pihak yang lain? Padahal ada Yesus Kristus. Makanya saudaraku, kalau kita berdoa, itu harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini banyak sudah dilalaikan sama orang Kristen. Mereka berdoa, amin langsung. Tidak ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah jaminan hidup kita. Untuk janji-janji Allah bagi setiap kita. Dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu luar biasa. Jaminan yang Tuhan sudah sediakan. Yang akan kita raih dan pasti kita raih, saudaraku. Sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan dalam hal ekonomi. Dalam hal kesembuhan. Di dalam hal untuk pemulihan, saudaraku. Jadi jaminannya di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Bahkan jaminan keselamatan kita. Kita tidak perlu takut lagi, tidak ada dasar ketakutan kita tatkala kita mengerti, paham dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kita dimateraikan oleh Roh Kudus.
roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan, jangan ada roh lain di dalam hidupmu. Sebab kalau ada roh lain di dalam hidupmu, engkau ada roh ketakutan yang akan menggempur hati dan pikiranmu, dan imanmu akan luntur, akan hancur. Tetapkanlah dirimu di dalam Yesus Kristus. Penting ini Bapak Ibu, sebagai nilai untuk kita tidak takut. Karena Tuhan menjamin. Jaminan dari Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Kita hidup dalam jaminan Tuhan. Akan janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Bahkan bukan hanya kita, tetapi juga untuk keturunan kita. Itu luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kita tidak ada lagi ketakutan. Kita tidak usah kondisinya saudaraku terlalu memikirkan untuk ke depannya. Artinya masalah apa yang akan terjadi, kita tidak usah terlalu mendalam memikirkan itu. Kita hanya memikirkan saudaraku firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Sebab rema dari Tuhan pasti mengikuti setiap pikiran kita, hati kita, dan tingkah laku kita. Kalau kita bersedia dituntunnya, yang tatkala kita tidak bersedia, berarti kita bagian daripada pemberontak-pemberontak. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Yesaya 30 ayat 1, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Pastikan bahwa Roh Kuduslah yang mendorong hidup kita sebagai orang yang setia untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, yang pasti digenapi. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi tidak ada lagi ketakutan untuk hidup kita ke depan di tahun 2022 ini. Sebab ada jaminan Tuhan. Dan selanjutnya di Efesus 1 ayat 11-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus dan dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Goal hidup kita adalah memuji kemuliaan Tuhan. Finishing hidup kita adalah memuji kemuliaan Tuhan. Jadi ingat baik, kita akan sampai ke arah itu tatkala kita setia. Tetapi apabila kita menyimpang, hamartia, kita berdosa, dan kita tidak bisa memuji Allah, dan kita tidak bisa memuliakan Allah, bahkan kita seringkali mempermalukan Tuhan. Nah inilah yang terjadi banyak orang Kristen. Tidak boleh lagi kita seperti itu Bapak Ibu. Kita punya goal hidup kita, akhir hidup kita adalah selalu mempermuliakan Tuhan. Mulai saat ini hidup kita adalah selalu mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Biar menjadi berkat juga bagi orang lain, saudaraku. Biar menjadi satu nilai contoh, role model bagi orang lain yang hidup dalam ketakutan. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yang keempat Bapak Ibu, jangan takut sebab Tuhan membelamu. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Yang Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, dan bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tuhan pasti pembelaannya luar biasa. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baik maut sekalipun. Itu pegang kuat-kuat Bapak Ibu. Yakinkan dengan kuat-kuat. Dan percaya dengan kuat-kuat di dalam diri kita. Dengan kekuatan itu, nilai ketakutan akan pergi dalam hidup kita. Dalam pikiran kita, dan di dalam iman kita. Penting Bapak Ibu. Pembela kita itu pembela yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu membela diri. Pembela kita itu pasti datangnya tepat pada waktunya. Jangan kita mengandalkan manusia yang seringkali Bapak Ibu notabene berdusta. Terkutuk orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ini penting bagi setiap kita Bapak Ibu. Jadi janganlah takut sebab Tuhan membela kita. Pembelaan kita adalah pembela yang maha agung, pencipta langit dan bumi. Ada amin? Puji Tuhan. Yang terakhir, jangan takut sebab Tuhan mengasihimu. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18-21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Paulus sangat mengenal betul kasih Kristus. Lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, lebih luar biasa Bapak Ibu. Nah, Paulus berdoa agar jemaat Tuhan juga sedemikian rupa untuk pengertiannya. Saudara, banyak orang Kristen terutama Bapak Ibu tidak mengenal kasih Kristus. Selalu mengatakan Tuhan meninggalkan saya lah, Tuhan tidak peduli sama saya lah. Jangan ucapan sembarangan Bapak Ibu. Itu ucapan membuat kita murtad Bapak Ibu. Seringkali saya mendengar ucapan ini tatkala orang Kristen mengalami tekanan. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Apakah Tuhan sedang membiarkan saya? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan saya? Mengapa saya menderita seperti ini? Saudara, itu ucapanmu ucapan murtad. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah itu sangat amat luar biasa. Nyawanya saja diberikan bagi setiap kita sebagai nilai pengampunan dosa. Mengapa kita berpikir jahat, Bapak Ibu? Mengapa kita berpikir begitu putus asa? Mengapa kita berpikir itu ada hal yang buntu? Kasih Allah selalu menyertai kita. Ingat baik, saya ngomong sekali lagi. Tidak ada kondisi yang kita hadapi tanpa seizin Tuhan. Ingat baik itu. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Tuhan Yesus Kristus maha kuasa Bapak Ibu. Tatkala Tuhan izinkan hanya ada dua. Itu karena kesalahan kita atau berdosa kita, minta ampun. Atau memang itu salah satu bentuk ujian. Kalau salah satu bentuk ujian, kita bertekun di situ Bapak Ibu. Agar kita menjadi setia. Jadi jangan pikiran kemana-mana. Jangan pikiran ngambang kemana-mana Bapak Ibu. Ini penting bagi setiap kita. Untuk kita mengerti, paham akan nilai-nilai kasih Allah Bapak Ibu. Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya tidak berkesudahan sepanjang masa. Ini penting saudaraku untuk kita pahami. Agar kita saudaraku tidak takut lagi. Amin saudaraku. Hadapi persoalanmu itu dengan keberanian di dalam Yesus Kristus. Engkau berkuasa di dalam Yesus Kristus. Engkau punya kuasa maksud saya di dalam Yesus Kristus. Ya kan? Makanya di dalam Yesus Kristus itulah jaminan kekal untuk pembelaan kita. Haleluya, untuk Tuhan mengasihi kita. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Akan penyertaan-Mu,
akan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu, akan pembelaan-Mu ya Tuhan. Kedepannya kami tidak ada lagi nilai ketakutan. Sebab nilai ketakutan membuat diri kami kalah. Tetapi tatkala Tuhan menjadi pembela kami, siapa lawan kami? Kami percaya bahwa setiap kami yang yakin akan nilai percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, pembelanya pasti, berkatnya pasti, kesetiaannya pasti, dan kasihnya juga pasti menyertai kami. Bukan hanya kami, tetapi juga keturunan kami. Di dalam nama Yesus kami mematahkan setiap siasat-siasat si iblis. Kami mematahkan setiap siasat-siasat orang jahat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka mendengar khotbah ini. Di dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Mereka dilepaskan dari yang jahat. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Glory.